Terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Syihab. Innalillah, semakin hancur wajah hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dengan konten yang penuh dengan ladang jariah, yaitu di konten Cahaya T-News. Berita yang kami sampaikan fakta aktual terkini dan insya Allah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu, insya Allah engkau akan selalu dijaga oleh Allah walaupun berada di balik jeruji besi. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, berita yang luar biasa, berita yang hangat, berita yang digoreng oleh seluruh media-media. Pengacara Habib Rizik, kami duga video hoax jaksa karena masyarakat kecewa dengan keputusan hakim yang timpang atau yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wilda Hayatun Nufus, Detik News, Minggu 21 Maret 2021 jam 19.30. Subhanallah, ini berita baru sahabatku ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jakarta, viral di media sosial video yang menarasikan seorang jaksa menerima suap di sidang Habib Rizik Syihab yang dikonfirmasi Kejagung sebagai hoax. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Ikhwan Tuan Kota, menduga video hoax itu disebar karena kekecewaan masyarakat. Betul, ini dampak daripada hakim yang terlalu mudah diatur oleh jaksa penuntut umum. Dan yang jaksa penuntut umum itu seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Masya Allah. Jangan-jangan Masya Allah. Maka lihat, hakim adalah pengambil keputusan tertinggi yang harus bersifat adil, yang harus bersifat bijak. Sedangkan kemarin kita lihat dan semua masyarakat melihat, bahkan masyarakat internasional melihat, dan para netizen berkata, dari sidang online itu saja hakim tidak bisa berbuat adil, apalagi kalau bisa terjadi dengan sidang offline. Lihat dari kenyataan yang ada. Sedangkan pada saat itu saja hakim bisa diintimidasi oleh jaksa penuntut umum seorang wanita. Hakim bisa dihentikan oleh seorang jaksa penuntut umum wanita. Bahkan jaksa penuntut umum itu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Sepertinya kami kuasa HRS tidak perlu menanggapi karena kami menduga kuasa hukum video hoax itu disebar karena masyarakat dan umat sudah muak dan kecewa dengan sikap jaksa yang sudah memaksakan kehendak bersidang terhadap HRS dengan cara-cara yang di luar nalar dan menabrak aturan-aturan hukum yang ada, kata Ikhwan Tuan Kota melalui pesan singkat Minggu 21 Maret 2021. Bagaimana tidak? Melanggar undang-undang KUHP, melanggar undang-undang dasar yang sudah dibuat dengan sebaik mungkin, dan melanggar keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan melanggar yaitu adanya justice people the law, bahwa kesetaraan hukum satu sama lainnya. Jadi nggak boleh timpang tindih, nggak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, sama. Masya Allah. Maka sahabat, kita lihat video yang sudah banyak beredar di masyarakat tentang Habib Rizik terintimidasi, diseret, ditendang, dan segala macamnya, sahabatku yang dirahmati Allah. Maka wajar video ini dibuat. Kenapa? Karena bisa jadi ini walaupun jadi praduga yang tidak bersalah, sahabatku yang dirahmati Allah, bahwa hakim mungkin sudah menerima suap, atau hakim sudah mungkin diberikan uang, atau hakim sudah mungkin diberikan sebagian tanda jadi atau segala macamnya. Dan video ini diangkat oleh
orang yang membuat konten yang terlalu cinta dengan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab, dan tidak karena kecintanya dengan Al-Habibana saja, tapi juga menunjukkan tentang cacatnya hakim-hakim yang ada di tanah air Indonesia. Dan lihat videonya sahabat Queen rahmatullah tentang hakim yang disuap tersebut. Terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Syihab. Innalillah, semakin hancur wajah hukum Indonesia. Yang kita tangkap, satu yang kita tangkap adalah jaksa yang bersangkutan, yaitu jaksa AF. Yang kedua adalah AM pemberinya. Nominalnya 1,5 yang kita terima, uangnya dalam bentuk pecahan rupiah, dan pecahan rupiah 100.000 dan pecahan rupiah 50.000. Ditemukan di mana, Pak? Di tempat kos jaksa, oknum jaksa yang bersangkutan. Alhamdulillah Selasa kemarin saya di Bareskrim, di ruangan, salah satu ruangan di lantai 4 di Bareskrim, mendampingi Habib Rizik dari awal sel di B1 itu di bawah, kemudian dibawa ke atas ke lantai 4. Di situ ada ruang untuk sidang online ya, seperti itu disediakan gitu kan, untuk sidang online menurut pihak jaksa. Ini tidak adil. Kenapa? Dalam kasus yang sama, kerumunan Rumah Sakit Umi, Dr. Ali Tata tersangka juga, terdakwa juga, gitu kan. Bahkan alhamdulillah beliau tidak ditahan, dihadirkan ke persidangan. Coba. Nah, sahabatku, gara-gara video inilah para umat, para netizen, masyarakat menyatakan bahwa ternyata hukum di negara kita sudah semakin hancur dan rusak. Ikhwan, melihat video yang disebar itu merupakan akumulasi kebencian umat kepada sikap jaksa Ikhwan, menduga jaksa tidak berlaku adil dan mengangkangi hukum pada sidang Habib Rizik kemarin. Betul, kenyataan yang kita lihat, real, fakta. Habib Rizik tidak diberikan kesempatan untuk hadir sidang offline. Kemudian Habib Rizik sudah menolak, tapi masih dipaksa, disuruh tanda tangan di atas surat pernyataan, kemudian diseret, didorong, ditendang. Masya Allah. Jadi akumulasi kebencian umat terhadap sikap jaksa yang seharusnya menegakkan hukum secara adil, tapi malah mengangkangi hukum itu sendiri dengan dugaan kami, ujarnya. Diketahui viral di media sosial video menarasikan seorang jaksa menerima suap sidang kerumunan dan tes swab Habib Rizik Syihab yang telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kejaksaan Agung atau Kejagung, menyebut kejadian itu tidak benar. Video tersebut menarasikan video voice over terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Syihab. Inilah semakin hancurnya wajah hukum Indonesia. Video itu berdurasi 48 detik dengan menampilkan wawancara wartawan dengan seorang jaksa yang belakang ini diketahui Kepala Jaksa Tinggi Nusa Tenggara Timur NTT Yulianto. Potongan video itu memunculkan interaksi wawancara antara jaksa Yulianto dengan wartawan. Beberapa yang ditangkap, Pak, kata wartawan. Satu, yang kita tangkap jaksa AM. Yang kedua, AF pemberiannya, kata jaksa Yulianto. Nominalnya, sahut wartawan, nominalnya 1,5 uang dalam bentuk pecahan rupiah dan pecahan rupiah 100.000 dan pecahan 50.000, kata jaksa. Ditemukan lanjut wartawan itu, ditemukan di tempat kos oknum jaksa. Ungkap jaksa mengakhiri. Kejagung lantas memberikan penjelasan kepada Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut bahwa peristiwa dalam video itu terjadi pada November 2016. Leonard menerangkan video itu tidak berkaitan dengan peristiwa Habib Rizik, bahwa video itu penangkapan seorang oknum jaksa oleh tim Saber Pungli Kejaksaan Agung adalah peristiwa yang terjadi pada bulan November pada tahun 2016 yang lalu dan bukan merupakan pengakuan jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizik Syihab, kata Leonard seperti dikutip Minggu 21 Maret 2021. Oknum jasa AF yang ditangkap itu merupakan terpidana atas kasus korupsi penjualan tanah
KAS di Jawa Timur Kejagung menegaskan video tersebut tidak benar alias hoax, bahwa penangkapan oknum jasa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa di Desa Kalimok, Kecamatan Kaliagen, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tuturnya. Betul, ini hoax, tapi tak ada salahnya. Masyarakat ingin tahu, masyarakat ingin melihat, masyarakat ingin menelusuri. Jangan-jangan hal yang sama juga akan terjadi dengan Kejagung atau jaksa atau hakim yang di persidangan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab ini. Maka oleh sebab itu, tolong transparan tentang keadilan. Jangan dibeda-bedakan. Kenapa Habib Rizik tidak bisa mendapatkan haknya sebagai terdakwa? Karena berdasarkan peraturan Perpu yang dibuat itu, bahwa demi mencegah COVID, demi mencegah penularan COVID, betul, tapi tetap mengutamakan kepentingan HAM, hak azazi manusia. Terdakwa Al-Habibana Muhammad Rizik punya, yaitu hak azazi untuk dihadirkan di ruang sidang offline di Pengadilan Tinggi Negara Jakarta Timur. Kalau ini tidak diperbolehkan, wajar masyarakat minta usut hakim-hakim, jaksa penuntut umum yang ada saat ini. Jangan-jangan mereka sudah dibayar. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu, adil, datangkan Habib Rizik, semua prasangka-prasangka itu akan hilang. Karena saat ini umat semakin cerdas, umat semakin pintar, umat sudah bisa menilai, masyarakat sudah menilai, umat bisa menilai. Maka oleh sebab itu, tunjukkanlah keadilan itu sebenar-benarnya adil. Mudah-mudahan dengan adil yang sebenarnya diterapkan oleh hakim, jauh prasangka-prasangka daripada masyarakat, umat dan netizen tadi mengatakan bahwa hakim sudah dibayar. Masya Allah. Sengaja memviralkan video ini seperti ini tentu bukan delik aduan, tetapi harus diusut. Cuit Mahfud dalam Twitter resminya Minggu 21 Maret 2021. Pak Mahfud, kenapa? Ayo dong Pak Mahfud. Lihat baik-baik Pak, ini tidak adil sidangnya Pak. Ada apa? Kenapa Bapak tidak mau ikut serta? Ada apa? Kok bisa Bapak mengeluarkan statement pemerintah tidak berhak untuk mengikutinya atau tidak berhak ikut campur? Ada apa? Karena takutkah Bapak kehilangan jabatan? Dulu Bapak adalah orang yang berada di pihak umat. Kenapa sekarang Pak? Bahkan sampai-sampai kami kecewa. Bapak pernah mengeluarkan kalimat, andaikan malaikat pun turun dan masuk ke dalam lingkaran ini, dia akan jadi setan. Masya Allah, kami kecewa Pak. Jangan-jangan ketika Bapak sudah masuk ke dalam lingkaran tersebut, menggambarkan mohon maaf apa yang Bapak sampaikan saat malaikat turun ke muka bumi ini. Masya Allah. Oleh sebab itu, mari sama-sama sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berhati-hati juga dalam menyebarluaskan konten-konten yang kita lihat di YouTube maupun di media-media sosial yang lainnya. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, berita ini betul hoax, tapi bisa jadi itu akibat kekecewaan umat dan masyarakat karena ternyata hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur tidak bisa berbuat adil kepada Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab sebagai terdakwa protokol kesehatan, yang harusnya dia juga punya hak yang sama dengan terdakwa-terdakwa yang lainnya. Kami sampaikan fakta real dan berita terkini. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci. Katakan kebenaran itu walaupun kau kehilangan jabatan. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibalik jeruji besi. Sahabat, kami sampaikan, sebarluaskan, dan sahabat yang bisa memberikan nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila imam besar tetap oleh pengadilan diadili tentang akan diajukan ke pengadilan, kami minta lakukan sidang secara online. Sama saja bersama dengan tembok, betul tidak? Alhamdulillah.